Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan terhindar dari mara bahaya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Foggy Mountain yang rilis tahun 2020, di mana film ini menceritakan tentang seorang petarung tak tertandingi yang membalaskan kematian istrinya setelah ia dibunuh oleh seorang bos mafia. Oke, tanpa mengulur waktu, kita gas dulu ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah usai melakukan pekerjaannya. Ia bernama Pai. Diketahui Pai ini adalah seorang petarung handal yang sulit dikalahkan. Namun karena ingin fokus mengurus dan menemani istrinya yang mengalami kebutaan dan hanya tinggal sendirian di rumah, karena itu Pai berkeinginan berhenti dari pekerjaannya tersebut. Kan tetapi di saat sedang bersantai bersama istrinya, Pai mendapatkan telepon dari seorang bos mafia yang menginginkan Pai bertarung lagi melawan jagoannya, dan taruhannya sangat mahal. Bahkan bisa dipakai untuk operasi mata istrinya. Sắp xếp cho ta một trận đấu nữa với thằng Phi. Lần nữa, tiền cược lớn, dư sức về Việt Nam chữa mắt lần nữa. Tiền cược lớn, dư sức về Việt Nam chữa mắt. Tentu saja hal itu membuat Pai tertarik dengan tawaran tersebut. Di sini Pai berjanji pada istrinya kalau kali ini pertarungan terakhirnya, karena setelah itu ia akan benar-benar berhenti dari pekerjaannya. Di awal pertarungan, Pai mengalami cedera di bagian pelipisnya, sehingga ia kesulitan untuk mengalahkan lawannya. Namun akhirnya tak butuh waktu lama untuk melumpuhkan lawannya tersebut. Setelah pertarungan selesai, Pai diminta untuk bertemu dengan bos mafia yang diketahui bernama Barau, karena tak ingin pulang dengan tangan hampa setelah ia kalah taruhan besar karena ulah Pai yang mengalahkan jagoannya. Mày vừa làm cho tao tốn một mớ. Barau meminta Pai agar mau bekerja sama dengannya. Akan tetapi Pai tak mau ambil risiko dikarenakan Pai telah mengetahui kalau petarung yang bekerja untuk Barau ada yang ditembak mati hingga dipenjara. Có khẩu khí. Saat beranjak pulang, Pai dihadang oleh anak buah Barau sehingga mau tak mau Pai melayani anak buah Barau bertarung. Usai melumpuhkan anak buah Barau, Pai mengatai Barau kalau mereka hanya sekelompok preman dan bajingan. Lưu manh, cặn bã. Tentu saja hal itu membuat Barau emosi dan menodongkan pistol hendak menghabisi Pai. Akan tetapi di sini Barau mempunyai siasat lain. Ông già tao. Barau mengalihkan perhatian Pai dengan menceritakan sosok ayahnya dulu yang pernah menang berjudi dan untung besar. Namun ayahnya marah karena dituduh curang, sehingga hal itu membuat anak buah Barau mengambil kesempatan untuk melumpuhkan Pai saat ia lengah. Setelah itu mereka membuangnya ke sebuah tempat. Cả sòng bạc đó bị ông phá nát. Di malam itu juga Barau mendatangi rumah Pai dan sedang membicarakan sesuatu dengan istrinya. Xin ông. Setelah tersadar, Pai langsung bergerak cepat menemui istrinya di rumah karena khawatir dengan keselamatannya. Akan tetapi apa yang ia khawatirkan benar terjadi. Istrinya sudah meninggal dunia dengan cara gantung diri.
Setelah peristiwa itu, Pai mendapatkan nasihat dari seorang pria tua agar tak melakukan balas dendam setelah kematian istrinya. Karena hal itu sama halnya ia menggali kuburannya sendiri. Ở sàn đấu này, lòng tôi cũng đầy hận thù như cậu. Trước khi trả thù, nên tự đào mộ cho mình. Nếu cần, tôi có thể đào hàng trăm cái mộ. Namun Pai tetap bertekad untuk membuat perhitungan dengan Barau. Được gọi là đỉnh mù sương. Setelah mengurus jenazah istrinya, Pai berangkat menuju Vietnam, tepatnya pada sebuah tempat yang dinamakan Gunung Berkabut. Di dalam hutan gunung tersebut terlihat dua orang bocah yang tengah dikejar oleh beberapa orang yang diketahui mereka adalah anak buah Barau. Meskipun kedua bocah tersebut ditolong oleh seseorang, namun tetap saja anak buah Barau berhasil menangkap kedua bocah tersebut. Bahkan mereka tak segan-segan menghabisi penolong kedua bocah itu. Di tempat lain, tampak Barau tengah mendatangi seorang kepala desa berkabut yang bernama Phang Pa dan mengajaknya untuk bekerja sama. Di sini Barau menawarkan kepada Phang Pa agar mau menjadi tamengnya di saat ia melakukan aksi kejahatannya. Namun Phang Pa bersikeras kalau ia tak mau bekerja sama apalagi makan uang haram. Của tôi thế nào? Việc không tốt, ta không làm. Lại sai nữa rồi. Mendengar itu Barau tak kehabisan cara. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menunjukkan kepada Phang Pa hadiah darinya, yaitu kedua orang bocah yang telah mereka sekap yang tak lain adalah anak dari Phang Pa itu sendiri. Tentu saja hal itu membuat Phang Pa sangat khawatir dengan kondisi anaknya. Di sini Barau mengatakan kalau ia tak perlu khawatir asalkan Phang Pa mau bekerja sama dengannya. Giống bà râu sẽ hỗn loạn. Setelah tiba di desa Berkabut, Pai bertemu dengan seorang gadis bernama Bang Tam, di mana diketahui gadis itu adalah bekas muridnya dulu. Kemudian Pai meminta Bang Tam untuk mengantarnya bertemu dengan kepala desa Berkabut. Setelah bertemu, Bang Tam memperkenalkan kepada Pai kalau kepala desa tersebut bernama Phang Pa. Còn đây, chú Phang Pa, trưởng bản Mù Sương. Kemudian Bang Tam menanyakan kepada Phang Pa apakah ia mengetahui seseorang yang bernama Barau. Tentu saja hal itu membuat Phang Pa sangat terkejut, sebab ia tahu kalau orang berada di hadapannya sedang mencari seorang bos mafia kelas kakap yang dikenal sangat bengis tersebut. Karena tak ingin menjawab di saat itu, Phang Pa meminta kepada Pai untuk beristirahat terlebih dahulu. Soal itu nanti mereka bicarakan di lain waktu. Ta nói chuyện này sao? Tanpa sadar pembicaraan mereka didengar oleh seorang pria yang diketahui bernama Phong Akor. Sebelumnya ia merupakan anak buah Phang Pa. Kini Phong Akor berkhianat dan menjadi anak buah Barau. Setelah kejadian itu anak buah Phang Pa membuat perhitungan dengan Phong Akor si pengkhianat. Akan tetapi Phong Akor berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Singkat cerita, di malam harinya Pai dipanggil untuk bertemu dengan Phang Pa. Pai meminta bantuan kepada Phang Pa selaku kepala desa agar mau memberitahu di mana persembunyian Barau. Akan tetapi Phang Pa menolak sebab ia khawatir kalau nantinya Barau akan menyakiti penduduk desanya. Bà râu ác lắm, nó sẽ hại dân làng. Chỉ cần Di sini Pai mengatakan kalau Pak Kades siap membantu maka ia akan melenyapkan Barau dari muka bumi. Akan tetapi Phang Pa tetap tak mau bekerja sama dengan Pai. Mendengar itu Pai beranggapan kalau Phang Pa adalah seorang pecundang. ai dè, chỉ là rùa núi. Ta là ai? Cậu chưa đủ tôi để phán xét. Sementara itu secara diam-diam Bang Tam membuntuti langkah Pai, namun sialnya ia dihadang oleh anak buah Barau. Di sini Bang Tam sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya ia tertangkap.
Di saat kembali ke penginapannya, tiba-tiba Pai diserang oleh Fong Akor, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Tengah adu jotos tersebut, tiba-tiba saja melesat sebuah anak panah yang tidak lain itu adalah ular dari anak buah Fang Pa yang menyerang Fong Akor sehingga membuatnya kabur. Ông có thấy băng tâm đâu không? Không. Setelah mengetahui Bang Tam menghilang, mereka pun beramai-ramai mencari keberadaan Bang Tam. Keesokan harinya terlihat Bang Tam disekap di sebuah camp bersama dengan beberapa orang kerabatnya. Di sini Bang Tam mencoba mencari cara agar mereka bisa lolos dari tempat tersebut. Gatra dan Nonatran membantu Bang Tam membengkokkan jeruji besi kurungan tersebut, sehingga mereka berhasil kabur setelah Bang Tam melumpuhkan 2 orang penjaganya. Saat berlarian di tengah hutan, mereka terus diburu oleh anak buah Barau hingga akhirnya Pai hadir dan menghajar para anak buah Barau tersebut. Dan menginterogasi salah seorangnya, namun ia tak mendapatkan jawaban yang pasti tentang keberadaan Barau. Setelah melumpuhkan anak buah Barau di tempat itu, Pai mengatakan kepada Bang Tam kalau mereka telah ditipu oleh Fang Pa, sebab menurutnya peristiwa sebelumnya sudah diatur oleh Fang Pa. Namun Bang Tam tetap yakin kalau Fang Pa adalah orang baik. Di sini Bang Tam memberitahu kepada Pai kalau masih ada 2 orang anak yang ditangkap oleh anak buah Barau. Akan tetapi Pai mengatakan kalau ia masih punya urusan yang lebih penting dari itu. Đó không phải là chuyện. Tentu saja hal itu membuat Bang Tam kecewa pada Pai, karena ia adalah seorang guru bela diri yang seharusnya membela orang yang lemah. Tụi em đi lúc này. Tinh thần võ sĩ của thầy đâu? Di saat hendak menolong kedua bocah yang disekap tersebut, Bang Tam malah ditodong dengan menggunakan sebilah golok sehingga membuat dirinya tak berdaya. Beruntung saja Pai datang di waktu yang tepat hingga hanya sekali tinju, si penodong itu pun terjungkal tak sadarkan diri. Tak menunggu lama, Pai menerobos masuk ke sebuah camp di mana anak-anak tersebut disekap dan menghajar para anak buah Barau tersebut satu persatu. Setelah keluar dari penyekapan tersebut, Pai mengajak Bang Tam dan rekannya yang lain untuk menumpangi sebuah kendaraan milik anak buah Barau tersebut. Tetapi sialnya mesinnya macet sehingga mereka pergi dengan berjalan kaki. Di saat melewati sebuah sungai, seorang bocah perempuan bernama Hai terpleset dan hampir saja membuatnya tenggelam. Namun beruntungnya dengan cepat Pai menolong si bocah tersebut. Bị trật rồi. Con ráng chịu đau. Setelah mengobati kaki Hai yang sempat terkilir, mereka bermalam di sebuah gua, berharap mereka bisa beristirahat dengan aman.
Sementara itu di markas persembunyian Barau tampak anak buahnya tengah melaporkan kalau ada seseorang yang sedang mencarinya. Tentu saja mendengar itu Barau langsung merespon dan mengatakan kalau dia adalah Pai. Chính nó đã giúp lũ chuột kia trốn thoát. Thằng phế. Di malam itu dengan ramuan tradisional mereka yang mengobati luka Hai agar tak infeksi. Sementara itu Bang Tam memberikan saran kepada Pai agar segera mungkin mereka kembali ke desa. Akan tetapi Pai seperti tak yakin dengan Pang Pa, si kepala desa yang sebelumnya sudah menjebak mereka. Nhưng mà dễ đi. Còn Bang Pa, Di sisi lain Barau memerintahkan kepada anak buahnya agar segera membersihkan seluruh hutan dan menangkap Pai hidup-hidup untuknya. sống thằng phế, thất bại. Nhảy xuống đỉnh mù sườn cho nhanh. Pai menceritakan kepada Bang Tam kalau ia dulunya sejak kecil hidup di jalanan, hingga berguru dan menjadi seorang petarung, hingga ia bertemu dengan istrinya Lan. Namun yang sempat membuatnya menyesal karena ia tak sempat memenuhi janji kepada istrinya untuk mengembalikan penglihatannya. Keesokan harinya, Pai mengajak Bang Tam dan anak-anak untuk segera meninggalkan tempat tersebut, sehingga di saat anak buah Barau tiba, mereka tak berada di sana. Anak buah Barau yang dipimpin oleh Fong Akor kemudian berpencar untuk melacak keberadaan Pai dan anak-anak tersebut. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dihadang oleh anak buah Barau. Melihat bahaya mengancam, kemudian Pai mengajak anak-anak berlari memutar menjauhi para anak buah Barau tersebut. Saat kejar-kejaran terjadi, anak buah Barau berhasil menemukan Nona Tran dan Gatre, yang kemudian karena hendak menolong Gatre, Nona Tran terbunuh dengan sebilah golok. Melihat kejadian itu, Gatre yang panik memberitahu kepada Pai kalau Nona Tran telah terbunuh. Karena khawatir dengan keselamatan anak-anak, Pai mengajak mereka terus berlari, hingga sampailah mereka di sebuah tebing bukit bebatuan dan menaiki sebuah tangga. Saat berada di bawah tangga, salah satu anak buah Barau hendak menembak Pai. Akan tetapi Fong Akor mencegahnya, karena sebenarnya mereka menginginkan Pai dalam keadaan hidup. Tanggung buruan mereka berada di depan mata, beberapa anak buah Barau hendak mengejar dengan ikut-ikutan memanjat tangga. Akan tetapi usaha mereka tak berhasil dan malah terjungkal ke bawah. Saat beristirahat dari kejaran anak buah Barau, Gatre mengungkapkan kesedihannya karena Nona Tran telah rela berkorban nyawa untuknya. Karena tak ingin mengulur waktu, Pai bertanya kepada Bang Tam tentang arah yang lebih aman agar mereka lebih jauh dari kejaran anak buah Barau. Bang Tam mengatakan kalau mereka harus melewati lereng bukit. Di sini Pai meminta kepada Bang Tam agar menjaga anak-anak sementara dia sendiri akan menghentikan para berandal tersebut. Benar saja, Pai akhirnya bertemu dengan para anak buah Barau dan menghajar mereka satu persatu. Sementara itu Gatre yang hendak mencarikan air untuk adiknya, akan tetapi sialnya tiba-tiba saja ia dihadang oleh Fong Akor dan komplotannya.
Tentu saja Gater yang tak tahu bela diri akhirnya pasrah saja disekap oleh Fong Akor. Karena mengetahui Gater dalam bahaya, Bang Tam segera menemukan Gater dan menolongnya. Angka tetapi hal itu lebih sulit ketika yang dihadapi oleh Bang Tam adalah Fong Akor. Pada akhirnya Bang Tam pun disekap oleh Fong Akor. Di saat menemukan Gater dan Bang Tam yang tengah terikat di sebuah batang pohon, Pai dihadang oleh beberapa orang anak buah Barau hingga pertarungan sengit tak terhindarkan. Hanya butuh sedikit waktu untuk menghajar anak buah Barau. Dan kini Pai harus menghadapi salah seorang petarung andalan Barau yakni Fong Akor. Pada awalnya Pai mengalami kesulitan untuk melumpuhkan Fong Akor. Namun dengan dorongan balas dendam atas kematian istrinya, Pai akhirnya mampu mengalahkan Fong Akor dengan kemampuan bertarung yang dimilikinya. Sementara itu di tempat lain salah satu anak buah Barau menemui Fang Pa dan meminta kepada Fang Pa agar mau bekerja sama kembali dan menangkap anak-anak yang ikut serta bersama Pai dengan iming-iming hadiah besar dari Barau. Setelah membebaskan Gater dan Bang Tam, kemudian mereka bertiga kembali ke tempat anak-anak. Namun mereka tak menemukan anak tersebut di sana. Ternyata Fang Pa sang kepala desa telah bekerja sama dengan anak buah Barau, di mana mereka menjadikan anak buah Barau tersebut sebagai umpan menangkap Pai. Ternyata tak hanya Pai, Fang Pa dan seorang anak buahnya pun disekap dan diantar menghadap kepada si bos mafia Barau. Melalui sebuah monitor, Barau mengatai mereka seperti mengejek. Nhìn bộ dạng của mày đáng thương quá. Giống chó cùng phá dậu. Tak tahan dengan ejekan Barau, secara spontan mereka pun menghajar anak buah Barau tersebut satu persatu. Dan tak berselang lama pihak kepolisian pun mendatangi TKP tersebut dan langsung meringkus semua anak buah Barau. Di saat itu tim anti teror dan kepolisian pun melanjutkan tugasnya dengan menyelamatkan para sandera. Mendengar itu dengan sambil tertawa, Barau mengatakan kalau Pai harusnya bersyukur karena ia tak membunuhnya. Giết người sẽ gây nghiện. Cái gì nghiện? Setelah itu Barau menunjukkan sebuah video percakapan dengan istrinya. Dalam video tersebut Barau mengatakan kalau Pai adalah orang yang akan selalu menghalangi misinya. Mendengar itu sang istri ternyata rela mati demi suaminya, asalkan Barau berjanji tak membunuh suaminya tersebut. Sebelum gantung diri, Lan mengungkapkan kata-kata terakhir untuk suaminya. Di antara kata-kata terakhir istrinya yang lebih sulit bagi Pai adalah permintaan Lan agar jangan membalaskan kematiannya, meskipun orang jahat seperti Barau. Nhắn với chồng tôi vài lời, có được không? Phi à, nhỏ em đã sống trong bóng tối. Anh luôn bảo vệ em, nên anh đừng đi trả thù. Em không muốn tay anh dính máu, cho dù là máu của những kẻ tàn ác này.
saat lengah Barau merampas pistol dari tangan Pai dan menembaknya. Di sini Barau mengatakan kalau sebenarnya ia memberi dua pilihan kepada Lan. Namun Barau mengira kalau Lan akan meminta untuk tetap hidup. Kenyataannya istri Pai tersebut lebih memilih mati untuk suaminya. Setelah mendengarkan penjelasan Barau, Pai meminta agar Barau membunuhnya juga. Namun di saat Barau menarik pelatuk pistol tersebut, ternyata sudah tak berpeluru. Sehingga dengan cepat Pai langsung menghajar Barau hingga babak belur. Puas menghajar Barau, Pai pun menggantung leher Barau ke seutas tali kain seperti apa yang ia lakukan terhadap istrinya. Akan tetapi apa yang ia lakukan tentu saja sama halnya ia tidak menerima amanah dan pesan dari istrinya. Akhirnya Pai mengurungkan niatnya untuk menghabisi Barau. Hingga pihak kepolisian pun datang ke TKP dan menangkap Barau dalam keadaan hidup untuk mendapatkan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dan film pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian dengan film ini? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa pada alur film berikutnya.